untuk memulai pengajian pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 2020. Ya, makasih Pak Danis yang sudah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim. Teman-teman yang sudah bergabung di Majelis Taklim Wakaf Semesta yang rutin kita adakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 7.30 atau sampai menjelang jam 8 pagi. Mohon maaf, Jumat yang lalu kita tidak adakan karena bersamaan dengan Idul Adha. Saya belum sempat memberikan satu informasi melalui sosial media. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan. Insya Allah kita selalu rutin, kecuali ada hal-hal khusus yang tidak memungkinkan kita lakukan siaran, maka kita akan informasikan kepada teman-teman. Setiap Jumat, setiap pekan, tolong dicatat, 6.30 sampai menjelang jam 8. Setiap Jumat, insya Allah kita rutin. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengajak rekan-rekan yang lain, dipersilahkan. Ya. Supaya syiar kita akan lebih barokah. Kemudian, bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan link Zoom, ya, bisa diarahkan melalui Facebook, ya, di akun Reza Syarif, atau melalui YouTube saya, The Mentor Gus Reza. Jadi bisa dua alternatif. Kalau di YouTube kan tinggal buka YouTube channelnya, klik langsung bisa menyaksikan secara live. Cuma beda beberapa detik jedanya. Kemudian juga di Facebook demikian, tinggal buka di Facebooknya, buka di Facebook saya, kemudian nanti bisa langsung menikmati siaran. Bedanya kalau Zoom, kadang-kadang memang membutuhkan linknya lebih dulu. Ya. Kalau ya, antisipasi belum sempat menerima linknya, bisa bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Dan insya Allah, siaran kita pun juga direkam di YouTube. Ya, insya Allah juga bisa disaksikan oleh teman-teman. Kalau teman-teman sudah like and share dan juga subscribe, insya Allah bisa menikmati update daripada video kita setiap hari. Baik teman-teman, seperti biasa kita membahas tentang Islam is my home, belum selesai. Islam is my home, baru sampai kepada satu nilai dari suatu freedom atau al-hurriyah, secure. Jadi mohon yang baru ikut bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kita tidak akan mengulang dari awal. Jadi kalau ada yang mau mengikuti silakan bisa ikuti di YouTube channel saya dari mulai seri pertama sampai dengan seri yang ke-7. Sekarang kita seri yang ke-8 atau bagian yang ke-8. Secara singkat saja, ya, Islam is my home artinya Islam itu tidak ubahnya bagaikan sebuah bangunan. Oke, di dalam sebuah bangunan pasti ada yang namanya fondasi, ada yang namanya tiang, dan ada juga yang namanya atap. Kalau kita ingin membangun rumah, sudah pasti kita memulai dari fondasi. Maka kita pun membangun rumah Islam pun dari fondasinya. Apa fondasi dalam rumah Islam? Fondasinya adalah syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Di mana kalimat syahadat yang pertama merupakan syahadat ketuhanan, dan yang kedua adalah syahadat risalah, yaitu misi Nabi Muhammad SAW. Kita juga sudah membahas apa sih sebenarnya yang akan dihasilkan dari seorang yang sudah memahami dan menerapkan
konsep la ilaha illallah atau syahadat itu hasilnya adalah al-hurriyah. Apa itu al-hurriyah? Al-hurriyah artinya kemerdekaan. Al-hurriyah artinya kemerdekaan. Jadi pas sekali pada kesempatan hari ini kita 10 hari mendatang kita akan menghadapi peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Apa sih yang disebut dengan kemerdekaan atau al-hurriyah itu? Profesor Dr. Abul Ala Al-Maududi, seorang ulama besar dari Pakistan, mengarang dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hadarah Al-Gharbiyah, penjajahan peradaban. Beliau mengatakan bahwa yang namanya merdeka itu dari dua aspek, dua segi. Yang pertama adalah merdeka secara fisik, dan yang kedua merdeka secara mental. Jadi, kalau kita baru merdeka secara fisik, belum bisa dikatakan merdeka secara utuh. Merdeka yang utuh itu kalau kita sudah merdeka secara fisik dan juga merdeka secara mental. 17 Agustus 1945, memang penjajah Belanda sudah pergi, penjajah Jepang sudah pergi, tetapi apakah sudah jaminan dan garansi bahwa negara kita sudah merdeka secara utuh? Ternyata belum sepenuhnya masyarakat kita memiliki kemerdekaan secara mental. Masih ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terjajah secara mental. Apa cirinya? Ada 3. Yang pertama, ciri bahwa orang itu masih terjajah mentalnya, belum merdeka secara mental, nomor 1 adalah kita masih bersikap pesimis. Kalau Anda masih bersikap pesimis, berarti Anda belum merdeka secara mental. Tidak ada alasan bagi orang yang sudah memahami Islam, orang yang memiliki iman, bersikap pesimis. Pesimis apa? Putus asa. Kita harus merubah. Kalau ingin merdeka secara mental, harus menjadi orang yang optimis. Kenapa, Gus, kita harus optimis? Karena Allah sudah memberikan jaminan dan garansi. Barang siapa yang menolong, memperjuangkan agamaku, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat 47, surat Muhammad ayat ke-7 mengatakan, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong dirimu dan akan meneguhkan, memantapkan posisi dan kedudukanmu, memantapkan positioning kamu kalau kita mau menolong agama Allah. Sebenarnya kita nggak nolong juga nggak apa-apa. Allah itu sudah tetap mulia, tetap berkuasa, tetap bijaksana. Tetapi kalau kita ingin menolong agama Allah, maka kita pun akan mendapatkan respon dari Allah, Allah pun akan menolong kita. Oke, jadi yang pertama adalah optimis, karena kita yakin akan ditolong Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di dalam Quran, Yasin surat 36 ayat 82 mengatakan, apabila Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Artinya, tidak ada kata impossible, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Semua itu menjadi sangat mungkin di tangan Allah. Jadi buat apa kita merasa pesimis? Kalau kita tidak mampu melakukan beban yang harusnya kita kerjakan, lakukan apa yang kita mampu, sisanya serahkan kepada Allah. Istilahnya, do your best, let God get the rest. Lakukan yang terbaik, biarkan Allah menyelesaikan sisanya. Kita tidak dipaksa untuk mengerjakan semuanya. Yang membuat orang stres dan frustasi, bahkan sampai ke tingkat stroke, dia merasa semua beban itu harus diselesaikan semua. Semua masalah itu harus diselesaikan oleh dia semua. Semua tugas harus dituntaskan oleh dia semua. Tidak, tidak teman-teman. Lakukan apa yang kita mampu. Sisanya kita berdoa, Allah akan menyempurnakan pekerjaan yang tersisa tadi. Kalau kita sudah menunjukkan satu bukti lewat ikhtiar kita. Tidak mungkin kita tanpa ada ikhtiar kemudian mengharapkan pertolongan Allah. Kita sudah melakukan secara manusiawi, ikhtiar basyariah, usaha secara manusiawi, kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah. Contoh, ketika Anda sakit, misalnya, terindikasi, terpapar COVID-19, tugas kita apa? Ikhtiar untuk berobat. Tapi tidak ada jaminan dengan kita berobat pasti sembuh. Karena yang bisa menjamin kesembuhan itu bukan dokter, bukan yang namanya rumah sakit, bukan yang namanya perawat, tetapi yang menjamin kesembuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi ada syarat kita untuk berikhtiar, yaitu pergi ke dokter, pergi ke ahli medis.
Itu yang dimaksud dengan kita tidak perlu memikul semua beban kita, lakukan yang kita mampu, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Take it easy, ya. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Permudahlah segala urusan, jangan kita bikin sulit. Yang sudah mudah jangan dimudah-mudahkan, yang sudah mudah jangan dipersulit. Ya. Yang bikin persulit adalah diri kita sendiri. Yang terlalu ngentengin masalah juga kita sendiri. Asalnya yang namanya urusan itu semuanya mudah. Menjadi sulit dan menjadi terlalu gampang adalah sikap kita. Oke? Yang kedua, mental yang harus dihilangkan supaya kita tidak terjajah, kita merdeka adalah minder. Tolong dibuka surat Al-Imran ayat 139. Silakan dibaca, Pak Danis. Al-Imran surat ketiga ayat 139. Kalau bisa dibaca ayatnya, kemudian plus terjemahannya, itu lebih bagus. Mari kita simak. Al-Imran 139. 149. 139. Wala tahinu. HP-nya nih. Boleh sama-sama dibuka teman-teman di Facebook Al-Imran 139. Ya. Ahlan wa sahlan Ustadz Mukmin sudah ikut bergabung, terima kasih. Ya, juga di YouTube juga sudah ada bergabung beberapa teman-teman kita ya, di YouTube channel kami. Terima kasih, jazakumullah khairan. Pak Sahrul Komara dari Medan, juga Pak Rahmat baru bergabung dari Pekanbaru. Ketemu Pak Danis? Ini Al-Quran. Atau saya buka ya, saya buka punya saya. Ya. Sebentar. Ya. Surat ketiga ya. Ayat 139. Sudah kelihatan belum teman-teman? Nah. Oke, saya kasih ini ya, saya kasih stabilo di sebelah kanan. 2 ayat dari bawah, kelihatan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Apa artinya? Janganlah kau berduka cita, janganlah kau bersedih hati, kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jelas ayat ini memberikan gambaran kepada kita, no reason, tidak ada alasan bagi seorang muslim atau mukmin untuk mempunyai penyakit minder. Kita harus confidence. Seorang muslim mukmin itu harus percaya diri di hadapan siapapun. Ya, di hadapan orang yang non muslim, di hadapan manusia secara umum, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, siapapun dia, apakah di depan kita seorang jenderal, seorang konglomerat, seorang presiden, seorang menteri, siapapun yang ada di hadapan kita, kita tidak boleh merasa kecil hati dan minder. Kenapa? Karena kalau kita beriman, itulah yang membuat kita lebih tinggi derajatnya di mata manusia. Ya. Confidence bukan berarti meremehkan orang lain. Kita boleh percaya diri, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Jangan sampai kita rendah diri. Ya. Rendah hati harus, low profile, humble itu harus, tapi tidak boleh rendah diri. Rendah hati harus, tetapi rendah diri tidak boleh. Jadi sudah kita bahas 2, ciri orang yang merdeka secara mental adalah 1, bebas dari penyakit pesimis, berubah menjadi optimis. Kemudian merdeka secara mental yang kedua adalah tidak lagi mempunyai sikap minder, harus confidence. Jadi teman-teman yang sedang berkiprah dalam dunia karir, apakah seorang sales atau marketing, pada saat Anda berhadapan dengan customer, berhadapan dengan prospek atau nasabah, tidak perlu merasa minder menghadapi orang yang di hadapan Anda. Apakah dia seorang presiden direktur, apakah dia seorang chief executive officer, apakah dia seorang owner, apakah dia seorang founder. Tidak perlu merasa kecil hati, tidak perlu merasa rendah diri. Ya. Confidence. Kenapa?
karena manusia yang beriman itu lebih tinggi derajatnya. Imanlah yang membuat diri Anda menjadi lebih terhormat. Imanlah yang membuat diri Anda itu berada pada makom, pada posisi yang lebih tinggi di hadapan mereka. Bukan harta yang membuat Anda lebih tinggi, lebih mulia. Bukan jabatan yang membuat Anda diri lebih mulia. Ya, bukan properti atau kendaraan atau rumah yang Anda miliki membuat Anda lebih mulia. Tapi iman itulah yang membuat Anda lebih mulia. Jadi, kalau masih ada iman dalam hati Anda, tidak ada alasan untuk minder. Tetapi kalau merasa sudah beriman tapi masih minder, saya pertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan kembali keimanan kita. Itu yang kedua, ciri yang kedua, mental bebas dari penjajahan mental yang kedua, supaya kita merdeka. Yang ketiga adalah kita juga terbebas dari hal-hal yang bersifat egois. Ya. Kalau kita masih bersikap egois, memikirkan hanya diri sendiri, yang disebut dengan mental anania, ana, sedikit-sedikit ana, saya. Kita rubah menjadi mereka atau kita, saya dan mereka. Ya. Berubah prinsip kita dari ana menjadi nahnu. Ya. Ana menjadi nahnu, dari aku menjadi kami, kita. Kebersamaan akan membuat hidup kita lebih berkah. Jangan membiarkan hidup kita dalam kesendirian. Kita pikirkan sendiri, kita kerjakan sendiri, ya. Kita renungkan sendiri. Jangan. Kita ajak bersama-sama. Makasih Dr. Nofrina yang sudah bergabung ya, dalam majelis taklim kita. Semoga bermanfaat. Baik ya. Jadi merdeka secara mental yang pertama adalah bebas dari pesimis, rubah menjadi optimis. Apapun yang terjadi hari ini, wabah pandemi COVID-19 tidak membuat diri kita menjadi pesimis dan mudah berputus asa, tetap optimis. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama krisis ada peluang. Bersama kritis ada challenge, tantangan. Jadi kita harus menyikapi secara positif. Yang kedua, mereka secara mental adalah kita terbebas dari penyakit minder. Tidak boleh punya penyakit rendah diri, tapi harus confidence, percaya diri. Dengan apa kita punya alasan percaya diri? Dengan iman kita. Keimanan kita lah yang membuat kita lebih pede. Yang ketiga adalah terhindar dari penyakit anania, yaitu keakuan, ya, egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak berusaha untuk memikirkan orang lain. Ya. Belumlah kita itu dikatakan beriman kalau kita tidak peduli nasib orang lain. Yang terdekat sama kita, tetangga kita, kiri dan kanan, mungkin lingkungan masyarakat kita, juga komunitas kita, atau teman-teman kita di alumni kita, alumni SD, SMP, SMA, atau kuliah, bahkan lebih jauh teman-teman dan saudara kita yang ada di luar negeri yang sedang tertimpa musibah, seperti yang terjadi di Lebanon. Kita dengar beritanya, terjadi sebuah ledakan, kurang lebih ada 200 lebih orang tewas, dan ada 5.000 orang yang terluka. Ya. Kita juga punya satu empati untuk juga ikut memberikan pertolongan dan support kepada mereka. Kalau belum bisa mengirimkan dana, harta, paling tidak kita kirimkan doa buat mereka. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka. Juga di belahan-belahan dunia lain yang sedang mengalami penindasan pun kita doakan supaya mereka dikuatkan keimanannya untuk tetap istiqomah di dalam agama Allah. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya. Oke Gus, kalau kita sudah syahadat, mengantarkan syahadat kita itu la ilaha illallah menjadi pribadi yang merdeka secara fisik dan mental, terus ukuran merdeka itu apa Gus? Ukuran merdeka itu seperti apa? Kita sudah bahas yang kata kunci yang pertama, yaitu secure. Apa itu secure? S-nya adalah sizing up. Kita sudah bahas kemarin, jadi saya tidak akan ulang kembali. Silakan nanti melihat dan menyimak di YouTube channel saya. Jadi hari ini saya sudah berjanji sama teman-teman yang sudah ikut rutin untuk melanjutkan pada kata kunci yang kedua. Secure sudah kita bahas, ada sizing up, melekatkan diri kepada Allah. Kita sudah bahas juga tentang E, ya secure E-nya apa, kita sudah bahas juga. Ya. Kemudian C-nya apa, content minded, ya, berfokus kepada isi bukan pada bungkus. Kemudian kita juga bicara soal ultimate goal, jangan berpikir tujuan yang pendek, tujuan yang kecil, pikirkan tujuan yang lebih besar, sehingga beban yang ada di depan kita pun akan jauh lebih ringan. Kemudian R, kita juga bicara race, berpaculah dengan masalah, usahakan kita punya kecerdasan di atas masalah. Kalau kecerdasan Anda sama dengan masalah atau di bawah masalah, Anda akan punya masalah baru. Usahakan untuk lebih cerdas dibandingkan masalah. Kemudian E adalah enlightenment, pencerahan.
Itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, sudah sampai dengan seri yang ke-7 ya. Sekarang kita bahas seri yang ke-8. Kata kunci seri yang ke-8 adalah, mari kita lihat. Saya kembali ke forum ya. Jadi kata kunci yang kedua adalah peace. Ya. Saya tuliskan peace. Sebentar ya. Saya ambil pena elektronik dulu. Baik, saya di note ya. Sudah kelihatan belum? Pak Dani sudah kelihatan belum? Udah ya, oke. Saya tulis peace. Ya, peace itu seperti ini. Peace. P-E-A-C-E, ya, peace. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya perdamaian. Jadi memang salah satu ciri dan indikator bahwa orang itu sudah merdeka secara mental adalah dia hatinya damai. Kalau secure, jiwanya aman. Ya, kita sudah bahas. Sekarang kita akan membahas, ya, membongkar satu persatu apa di balik huruf P, apa di balik huruf E, A, C, dan E. Jadi hari ini kita akan bahas yang P saja ya, mohon maaf. Supaya kita lebih dalam membahasnya, kita bahas P ini aja. Apa itu P? Mari kita lihat. P itu adalah, saya tulis di sini, patronage. Diambil dari kata patron. Mungkin ada beberapa teman yang masih belum masih asing ya, belum familiar terhadap istilah ini, saya akan jelaskan. Patron itu adalah kubu. Dalam bahasa kita apa? Kubu ya. Saya nih patron sama Pak Danis, berarti saya berkubu kepada Pak Danis. Apapun yang dilakukan Pak Danis, ya, cara berpikir, kemudian bersikap dan bertindak, saya meniru, ya, mengacu kepada kubu saya, yaitu kubu Pak Danis. Ya. Jadi patron itu berkubu. Saya sudah kasih judul di Majelis Taklim Wakaf Semesta pagi ini adalah netral. Ya. Netral itu bukan berarti tidak berpihak. Jadi hari ini saya akan sampaikan satu informasi yang sangat penting. Netral itu bukan berarti tidak berpihak pada siapapun. Kita harus punya keberpihakan. Kepada siapa? Kita akan jawab. Ya. Kita netral harus. Tapi netral itu tidak bisa diartikan kita tidak berpihak pada siapapun. Seringkali orang ditanya, jadi yuk, Anda berpihak pada siapa? Anda berkubu kepada siapa? Anda berpatron kepada siapa? Oh, saya netral, Pak. Saya netral, Gus. Saya nggak berpihak pada siapapun. Ya. Istilahnya kalau dalam pendekatan politik, saya nggak ikut partai A, partai B, partai C. Ya, saya netral. Berarti itu artinya dia tidak memilih partai apapun, kan? Ya. Mungkin kalau dalam konteks ideologi, saya netral. Saya tidak ikut ideologi kapitalis, saya tidak ikut ideologi komunis, saya juga tidak ikut ideologi spiritualis, loh. Netral, jadi itu netral. Ya. Kalau di kendaraan, ya, Anda dalam kondisi misalnya traffic light, ya, ada traffic light, ada lampu merah, karena ada lampu sudah merah, berarti Anda harus berhenti, kan? Bisa dalam kondisi kita menyetel, kita punya kopling dalam kondisi N. Apa itu N? Netral. Tidak dalam gigi 1, gigi 2, gigi 3, atau gigi mundur. Jadi itu netral. Netral berarti diam saja, ya. Tidak bergerak. Ya. Bukan itu yang saya maksud netral. Netral hari ini yang kita bicarakan, netral bukan berarti tidak berpihak. Netral harus ada keberpihakan. Kita tidak berpihak pada siapapun, kecuali menyisakan satu, yaitu keberpihakan kepada siapa? Saya akan bacakan pemahaman tentang patronage. Yang disebut dengan patronage merupakan kata kunci dari kalimat peace, agar kita terbebas dari keterjajahan secara mental adalah keberpihakan kita pada suatu kekuatan, pada suatu kubu yang paling berpengaruh dalam kehidupan, memberikan efek kepada orang lain, memberikan dukungan, sehingga menghasilkan umpan balik atau pengakuan
tanpa bergantung kepada pengakuan orang lain. Sekaligus kita berafiliasi kepada kekuatan yang mampu melindungi setiap gagasan kita, sikap dan langkah kita dari keadaan yang out of date. Ya. Jadi saya ambil bahasa yang sederhana, yang disebut patronage itu adalah suatu keberpihakan kita kepada sebuah kekuatan yang paling berpengaruh dalam hidup kita, sehingga keberpihakan itu akan membantu kita, orang itu respect sama kita. Contoh, ketika Pak Danis berpihak kepada, misalnya berpihak kepada seorang konglomerat yang paling berpengaruh di negeri ini, maka apapun bisnis yang Pak Danis tawarkan kepada orang lain, karena tahu Anda berpatron, berkubu kepada si konglomerat itu, maka bisnis Anda menjadi lancar. Oke? Contoh lain, ketika Anda punya kenalan di sebuah institusi, kemudian Anda ingin memasukkan anak Anda di institusi itu, kemudian menyebutkan nama referensi, ya, nama satu orang yang Anda berkubu kepada beliau sebagai penentu kebijakan di institusi itu, pastinya anak Anda masuk ke dalam institusi itu dengan mudah, tidak melalui tes secara khusus, jalur khusus. Itu yang disebut dengan patron. Ya, itu yang disebut dengan patron. Saya kembali lagi ke forum. Ya. Jadi yang disebut patron itu adalah afiliasi, keberpihakan. Nah, tadi saya sudah katakan, netral itu bukan berarti nggak berpihak. Ya. Kita mau luruskan, netral itu memang tidak berpihak pada siapapun, tapi menyisakan satu keberpihakan. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Jangan sampai Anda netral ya. Saya netral, Gus. Loh, kalau Anda netral berarti termasuk pada Allah, Anda nggak berpihak. Nggak mungkin kita nggak berpihak pada Allah. Ya. Nggak mungkin kita nggak berpihak pada Nabi Muhammad. Ya. Nggak mungkin kita nggak berpihak pada Islam. Nggak mungkin kita nggak berpihak pada Al-Quran. Jadi Anda tidak, yang disebut netral itu di mana? Nah, jadi netral itu bukan berarti tidak berpihak pada satu kubu. Netral tetap berpihak kepada satu kubu, tapi mengabaikan kubu yang lain. Satu pesan saya untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman, kalau mau merdeka secara mental, ya, kata kuncinya adalah peace, dan huruf pertama dari kata kunci itu adalah patronage. Jangan biarkan hidup Anda tidak punya kubu. Jangan biarkan hidup Anda tidak punya keberpihakan. Anda hidup ini untuk siapa? Tidak mungkin kita hidup untuk diri kita sendiri. Pastinya kita dihidupkan ini untuk bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Nah, supaya kita punya manfaat pada orang lain, bisa dijadikan sebagai kekuatan kita. Jadi kalau saya pribadi sudah berkubu kepada Allah, maka saya akan mendapatkan respect dari orang yang mengetahui bahwa saya kubunya itu nggak main-main. Ya, pelindung saya, ya, pengayom saya adalah Allah. Ya, saya confidence, ya, saya optimis karena saya berpatron kepada Allah. Allah sudah memberikan jaminan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun. Apa alasan saya untuk tidak menjadi damai hati saya? Peace, hati saya jadi damai. Tapi kalau Anda berpatronnya kepada harta, berpatronnya kepada manusia, siapapun manusia itu, mau pejabat, ya, mau konglomerat, begitu dia meninggal, selesai nggak? Patronnya habis kan? Berpatron pada suku juga bisa, berpatron pada suku. Ketika suku itu punah, kepada sahabat kita akan memiliki keberpihakan. 6 dan 27, Ar-Rahman. Surat 55 ya. Saya bacakan. Sudah kelihatan yang saya tandai? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Kemudian lanjutnya, wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta itu kan fan. Fan itu fana, rusak, hancur, binasa. Wa yabqa akan tetap kekal wajahhu, wajah Rabbakaan dan kemuliaan. Jadi pesan saya, hati-hati, jangan salah punya keberpihakan ya. Kalau kita sudah memahami konsep tauhid, konsep la ilaha illallah, harus mengantarkan diri kita merdeka secara mental. Artinya apa? Netral, tidak berpihak pada siapapun, tapi punya keberpihakan kepada satu, yaitu kepada Allah. Ya. Kalau kita sudah punya keberpihakan kepada Allah, kita tidak akan kecewa seumur hidup. Ya.
Saya ingin tegaskan kembali lagi, janganlah berpihak kepada harta, janganlah punya berkeberpihakan manusia, even manusia itu seorang profesor, seorang guru, ya, seorang pejabat, seorang konglomerat, ya, seorang kepala negara, jangan. Anda nanti akan kecewa. Berpatronlah, berkubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat diri kita menjadi tentram dan damai. Oke, saya lanjutkan. Apa kaidah untuk melakukan patrones? Ya, apa saja kaidah yang harus kita lakukan agar kita bisa berpatron? 1. Memahami sumber-sumber kekuatan yang berpengaruh dalam diri kita. Saya ulang sekali lagi. Memahami sumber-sumber kekuatan yang berpengaruh dalam diri kita. Ya, ada 4 sumber-sumber kekuatan dalam diri kita yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang pertama adalah fitrah. Fitrah yaitu watak dasar yang watak dasar yang di-downloadkan, ya. Chip yang dimasukkan ke dalam diri kita yaitu sifat kebertuhanan. Siapapun orang walaupun dia ateis, tetap di dalam dirinya masih ada sifat ketuhanan. Cuma prosentasenya lebih kecil dibandingkan derajat prosentase kekufurannya. Maka tertutuplah sifat ketuhanan itu. Yang kedua adalah akal. Ini adalah sumber kekuatan, akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah akal. Binatang punya otak, tapi belum tentu dia bisa berakal. Manusia itu dengan akalnya bisa bikin kebun binatang. Tapi binatang nggak ada kendala teknis. Saya harus berpindah ke apa ya teman-teman? Oke, mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Mohon maaf untuk teman-teman yang di Facebook tadi ada kesalahan teknis. Agak terputus sejenak ya karena baterai, kondisi baterai. Baik, saya balik lagi. 1, memahami sumber kekuatan yang ada dalam diri kita. 1 adalah fitrah ya. 2, akal. Sampai ada istilah, dengan akal manusia bisa bikin kebun binatang, tapi binatang nggak bisa bikin kebun manusia. Benar? Gajah, harimau, seganas itu yang namanya singa tetap bisa dikandangin oleh manusia, namanya kebun binatang. Tapi saya nggak pernah menemukan kebun manusia. Ya, yang menjadi pimpinannya adalah binatang, tidak ya. Kecuali manusia itu sudah tidak punya akal lagi. Maka di dalam agama salah satu syarat untuk bisa diterapkan yang namanya beban ibadah itu adalah akil, orang yang berakal sehat. Orang gila, rufial aklam, diangkat enak, tidak berdosa. Orang itu tidak mengerjakan ibadah, tidak taat kepada Tuhan kalau orang itu dinyatakan secara medis gila. Orang gila bebas dari hukum ya, tidak kena beban dosa. Pertanyaan saya begini aja, Pak Danis. Kalau ada orang yang berislam dan beriman, terus dia tidak ibadah, gimana Pak Danis? Kan kalau nggak ibadah kan orang gila. Terus kalau ada orang yang merasa wasi waras tapi dia nggak ibadah, tuh bagaimana? Justru gimana sebenarnya? Gimana waras? Hah? Ya sama dengan kafir, gimana? Kenapa? Sebenarnya dia gila, yang takut gila karena tidak mau berimannya itu, tidak mau beramal beriman itu, tidak mau beramal beribadah. Ya, ada satu istilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Saya mengambil istilah yang diberikan Allah dalam Quran. Yuk kita buka sama-sama surat 7 itu Al-A'raf ya. 179. 179. Saya buka dulu sebentar. Saya bacakan.
Oh maaf, 174 dan 175 dan 176 ya, mohon maaf. Saya bacakan ini, sudah kelihatan? Pada sudah kelihatan? Pak Danis? Sudah kelihatan? Pak Danis, coba di mute. Mas Reli, sudah kelihatan? Oke. Saya bacakan ya ayatnya. Al-Baqarah, teman-teman yang ada di Facebook dan YouTube bisa dilihat. Nahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Wa taba'a hawahu famathalu seperti anjing. Istilahnya nih. Jadi ini orang dikasih ilmu nih pada Nis, dikasih ilmu, tapi dia ya melepaskan diri dari ilmu itu, akhirnya masuklah setan. Nah derajatnya sudah berubah, si orang yang alim ini berubah statusnya, bukan lagi alim, disebutnya adalah seperti anjing. Anjing itu dikasih makanan, nggak dikasih makanan, tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Betapa rendah dan hina perumpamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian yang kedua, 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Orang yang punya hati tidak digunakan memahami ayat Allah, orang yang punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, orang yang punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka itu diberikan umpama seperti binatang ternak. Ya jelas ya. Ada istilah khusus yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, sudah dikasih akal tidak digunakan. Nah, itu binatang ternak. Sudah dikasih akal. Dua ya. Tadi ada 4 yang saya bilang. Pertama adalah fitrah, kedua adalah akal, ketiga adalah ilham. Surat 94 Asy-Syams. Saya buka sebentar. Surat Asy-Syams itu surat 94 ya. 94 Asy-Syams. Mari kita lihat sebentar. 94. Nah ini. Oh, 92 ya. Maaf. Ayatnya ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan maka kami ilhamkan kepada manusia fujuraha ya. Fujur ya. Keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi dalam diri manusia sudah ada 2 potensi menjadi takwa dan potensi menjadi fujur. Fujur itu lawannya takwa. Disebutkan dengan istilah ilham. Jadi Allah kasih ilham yang tidak diberikan kepada binatang. Dah 3. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah. Insya Allah kita sudah familiar ayatnya, mungkin selama ini mungkin belum ngeh ya. Al-Baqarah ayat 256. Di mana 255-nya ada ayat kursi. 255, 256. Mari kita lihat. Ya, 255 kan Allahu la ilaha illallah nih, ya. Kemudian lanjutkan di dalam bawahnya 256. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Di situ ada قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Jadi Allah sudah tampakkan yang benar itu kelihatan jelas, ya. Yang salah itu juga kelihatan jelas.
Al-haq jelas, al-batil jelas. Jadi kalau ada manusia yang masih ikut pada kebatilan, pada keburukan, tapi tidak ikut kepada kebaikan, itu sebenarnya adalah kesalahan dari manusia itu. Dia tidak bisa salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan informasi yang benar seperti ini, ujungnya adalah surga, yang jelek itu adalah ini, inspirasi dari setan, ujungnya adalah neraka. Sudah jelas. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Jadi kebebasan memilih itu ada pada diri manusia. Kalau dia memilih menjadi kufur, itu salah dia. Kalau dia memilih beriman, itulah keputusan dia. Karena semua sudah jelas. Dikasih akal, dikasih fitrah, dikasih ilham, dikasih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dikasih rusydu. Sudah, modalnya sudah dikasih. Jadi balik lagi, teman-teman, alhamdulillah kita sudah memahami bahwa untuk bisa menjadi netral itu tidak boleh tidak berpihak pada siapapun. Kita harus selalu berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak berpihak pada siapapun. Kita harus punya keberpihakan. Bentar ya, kayaknya ada yang belum dicas. Ini mohon maaf teman-teman yang di Facebook akan mengalami kendala teknis ya. Oke, sambil menunggu. Oke, yang kedua, mengaktualisasikan sumber-sumber kekuatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan. Jadi maksudnya gini, akal kita harus digunakan. Untuk apa? Berpikir. Ilham kita harus difungsikan. Untuk bisa menjadi inspirator kepada orang lain. Fitrah kita harus dijaga dan dirawat supaya tetap mempunyai keberpihakan kepada Allah. Keempat, rusydu. Yang baik harus dibuat jelas, terang benderang.